Halo Mas Yuda Keling, Halo. Mas Dimas. Halo, Pak. Selamat datang di Max Mood Podcast. Ini datang jauh-jauh dari Jakarta loh. Benar. Ya, ya. Nanti boleh cerita dikit Mas, kenapa sih kok bisa sampai nyasar ke Sukoharjo? Ini nyasar nggak nih kira-kira? Ya. Saya mau nyasar karena kenapa waktu IPO saya nggak dikasih tahu. Karena saya lihat nih bagus juga nih. Iya. Karena kemarin kan katanya habis RUPS ya. Betul. Dividennya 100% Dim. Wah, Kalau cakep tuh. Kalau mau pegang kan lumayan ya. Udah dapat capital gain, dapat Iya, dividen. karena saya biasanya beli saham nyangkut, beli saham nyangkut. Jadi sedikit ceritanya bahwa Mas Yuda dapat informasi Brigit Bio Farmaka Teknologi sekarang TBK. Betul. Iya. Kemudian kemarin dapat kabar kita RUPS, Betul. dividennya 100%. 100%. Terus langsung Langsung saya mau menagih juga dividen. Biarpun saya nggak punya sahamnya tapi saya minta. Oke, gitu ya Mas ceritanya. Ya pun monggo nanti ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Sukoharjo, selamat datang di PT Brigit Bio Farmaka Teknologi. Yang mana kita tadi juga udah sempat ke pabrik ke pabriknya. Ya, Mas Yuda juga udah ngeliat produksi kita, ya, terutama kosmetik. Kosmetik, saya lihat, wih, ini bisa gak ya bikin gue jadi putih ya? Nah, kayak itu ngilangin kelingnya dong. Ngilangin Tapi pamernya kan Yuda Keling ya. Iya. Hilang nanti babon. Gimana kalau gitu? Kita ganti jadi Yuda Glowing aja. Sampai Bisa ya. Tadi ada gak ya kolom yang isinya sunscreen semua ya? Pennya murah aja langsung. Oke. Ya Mas, ini kenalkan dikit tentang PT Brigit Bio Farmaka Teknologi bahwa kita ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa maklon. Oke. Nah, jasa maklon kita ini dibandingkan kompetitor kita punya strength-nya. Oke. Nah, strength-nya kita ini menyediakan 5 divisi. Satu PR, herbalnya dalam bentuk kapsul dan serbuk. Yang kedua NA, kosmetik itu ada skincare, body care, sama dekoratif. Gitu. Nah, untuk rias-rias pengantin gitu kan dekoratif. Iya. Gitu. Yang ketiga ada MD, minuman fungsional atau minuman botanikal, yang mana itu minuman yang punya manfaat tersendiri. Itu tidak hanya sekedar ini kita minum kopi enggak, tapi minuman kopi misalkan kopi gereng. Kopi gereng bisa. Kopi untuk meredakan hipertensi. Maksudnya apa tuh? Pakai ngaco gitu ya. Ngaco. Biar keren. Enggak usah vulgar Mas. Nggak usah vulgar. Sebut aja si Otong. Buat si Otong berdiri gitu Mas. Itu kemudian ada kuasi itu yang oles-oles, salep, nah gitu. Yang kelima PKRT yang sedang kita kembangkan sekarang ini. Dan ini mulai ya beberapa hari terakhir ini perizinan untuk PKRT sudah pada keluar, kita sudah bisa produksi. Jadi 5-5-nya udah siap diproduksi tuh. Oh siap. Yang terakhir yang PKRT itu ya. Betul, PKRT. Ini pertanyaan pertama boleh? Oh boleh. Ini silakan. Langsung serius nih. Ada 5 produk kayak gini. Bukan 5 produk, tapi 5 divisi. Tapi kenapa yang punyanya nggak flexing? Wah. Biasanya punya kosmetik tuh flexing. Punya ini flexing. Kenapa? Langsung. Kenapa bapak berdua ini tidak flexing? Nah, kemarin baru diajar pajak Om. Oh. Benar, emang jangan flexing, kantor pajak sekarang lagi galak. Iya Mas, kita sebelum IPO itu kena pajak ya lumayan. Ya lumayan. Ya cuman 11,2 miliar. Cuman. Kita lunasi dalam waktu seminggu. Ya Allah. Kita hitung pendapatannya berapa ya, pajaknya segitu ya. Itu hanya kekurangannya aja loh. Oh iya, kekurangannya aja. Berarti ada tambahan. Tambahnya full. Ya jadi orang-orang yang mungkin flexing itu mungkin dia belum pernah disuratin kantor pajak ya. Kalau udah disuratin, udah mending simpen sih, tobat-tobatan. Tobat dan flexing. Tobat dan flexing. Ya mungkin faktor pertama itu, faktor kedua kita ini kan di desa Mas. Ya orang-orang desa kan ya beginilah kehidupannya. Itu jadi nggak perlu flexing tapi yang penting duitnya banyak. Karena itu membawa itu Mas, yang datang pinjam uang. Nah benar. Kalau yang orang lain kan masih bisa ditolak, kadang keluarga itu yang Kalau kayak pinjam 1 juta ada gak? Kau bilang gak ada, ya aneh. Terus kan segini profitnya.
dibilang nggak ada nggak enak, dikasih juga orangnya hilang. Yang lebih galak sih ya brand kita ya. Tapi ada juga Mas yang apa ya membuat kita nggak enak juga kalau kita ini terkenal punya pabrik yang ingin masukin lamaran itu lewat kita semua. Kita ini kan udah punya sistem sebenarnya. Oh iya benar. Ya, sistem rekrutmen sudah tertata, ada HRD-nya. Gitu lah. Kalau nitipnya ke kita ini ya repot juga. Berarti sering di DM kayak, "Pak, ini harta terakhir saya." Bisa gak? Bisa. Sering ya dapat DM kayak gitu? Sering ya? Ini tadi juga ada. Sudah tadi udah ada. Oh langsung. Panjang banget tadi. Saya tahu Bapak baik sekali. Saya juga ada. Aduh ya kebanyakan mana? Malah curhatan. Hitung ya jumlahnya berapa nih? Saya belum kaya tapi yang minta duitku udah banyak ya. Ngomong-ngomong Mas Yuda kan dulu kita kenal sebagai stand up comedy yang memang hanya sebatas lucu-lucuan. Ya. Nah, sekarang ini kan beralih ke pasar modal. Ya, pasar modal. Nah, ini bisa ceritain sedikit Mas, kita juga pengen belajar. Kenapanya gara-gara waktu pandemi panggung stand up kan nggak ada, nggak boleh. Zoom pakai Zoom, ketawanya delay. Iya kan? Akhirnya gimana cara dapet uang waktu pandemi? Kemudian ngeliat TikTok, ngeliat Instagram banyak orang yang trading saham, ikutanlah trading. Cuma saat itu emang kondisi pasarnya lagi bagus, lagi turun, jadi beli apapun untung. Nah, 4 bulan berjalan masih dengan mental yang sama, beli apapun untung. Pas sudah pasarnya membaik, beli apapun malah jadinya rugi. Beli rugi terus mikir, ini semua orang kalau beli saham malah untung, kok gue beli saham malah rugi ya? Terus kayak dijegal semesta. Dia bilang kayak, gue dijegal sama semesta nih. Akhirnya bikin konten lah, pas bikin konten disambut baik sama orang-orang pasar modal. Akhirnya bisa kenal sama Dimas, kenal yang lain, diajarin gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara pas pandemi nggak ada panggung, jadi coba nyari panggung, cari penghasilan lain lah ya. Awalnya dari sana, sampai akhirnya sekarang gelutin di dunia pasar modal ya, makin lama pengen coba mendalami lah. Kan ternyata kalau investasi itu kalau kita bisa membaca laporan keuangannya dengan baik, kita tahu ini perusahaan mau dibawa kemana, kan itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan buat kita juga, bisa dapat dari dividennya tadi atau dari capital gainnya juga. Kenal Mas Dimas gimana ceritanya Mas Dimas? Wah, kenal tadi ya, itu tadi satu visi-misi. Enggak, satu visi-misi di dunia pasar modal. Tahu-tahu ya ketemulah satu acara, ketemu sama Mas Yuda, ngobrol, minta kontaknya langsung. Iya. Oh ternyata sama nih, bikin kayak gini langsung. Iya, akhirnya bikin sesuatu sama Dimas, bikin barang, sesuatu yang kerjaannya berkaitan sama pasar modal, dan makin mendalami dari sana lah. Akhirnya pas dapat kenal Dimas terus kayak, mau gak kita ke emiten obat? Oh iya bener, sekalian aja nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Siap. Pertanyaan pertama nih. Oke. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain juga, karena yang pengen ditanyain adalah, kan katanya kemarin 2024 konsumsi kita lagi lesu banget. PDB kita kayaknya nggak, pertumbuhannya 5,02 ya, kecil lah. Tapi emiten obat secara penjualan naik 111%. Betul. Gimana strateginya di saat konsumsi kita menurun, tapi perusahaan emiten obat malah bisa meningkatkan penjualan? Boleh diceritain nggak strateginya? Karena itu kan bisa jadi pembelajaran. Ya, entah atau kalau emang rahasia ya nggak boleh, kita tutup podcastnya sana. Kalau boleh itu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain pas yang mau mulai bisnis kan? Iya. Dari saya dulu ya. Oke. Jadi kita kalau bicara tentang omset dan profit ya, tahun 2023 ke 2024 emang lompatannya cukup signifikan Mas. 2023 ke 2024 saat dari omset naik 111%. Iya. Profitnya 156%. Betul, itu secara profitnya. Secara profit. Nah, itu sebenarnya kita ngikutin tren sebenarnya Mas. Jadi kalau tren-tren di 2020 setelah pandemi ke sini, bukan hanya setelah pandemi, bahkan pandemi pun orang ternyata kebutuhan kosmetik itu masih tinggi loh saat itu. Biarpun di rumah aja tetap pengen cantik loh. Ya, cantik kan mungkin ibu-ibu buat untuk pasangan. Buat pasangannya ya. Itu.
Lagian kan waktu di pandemi kan mainnya pada online. Nah, bisa jadi cantiknya mereka dipamerkan di online. Oh betul. Ya di TikTok, di Instagram, di lain-lain. Nah, di situ momentum kita pertama pada saat pandemi itu memang kebutuhan kosmetik juga tinggi, kebutuhan antioksidan juga tinggi. Oh, jadi dapat dua-duanya. Itu momentum kita juga naik di situ. Nah, karena kita semakin terkenal sebagai jasa maklon, akhirnya kan banyak orang yang datang ke kita untuk bikin merek sendiri. Oh iya. Itu merek sendiri dan di kita kan ada MOQ. Sehingga penjualan yang minimal order quantity-nya ya kita sebenarnya cuma 1.000 Mas. Oke. Ya dibandingkan mungkin yang kompetitor yang lain yang mereka 5.000, 10.000, kita ini cuma 1.000. Jadi saya bisa nih bikin kosmetik saya sendiri. Bisa. Coba ada yang beli atau enggak ya? Ini mah before nih. Bukan before after, juga ada afternya. Harus ganteng dulu kan? Boleh lanjut lagi. Nah, 2023 ke 2024 ini semakin banyak orang yang melek tentang pemasaran secara digital, digital marketing. Nah, disitulah momentum kita ketemu teman-teman yang bermain digital marketing. Oh, jadi gitu. kuncinya di digital marketingnya. Betul, ketemu teman-teman yang memang bermain digital marketing. Gitu. Apalagi ditambah ada TikTok, Mas. Oke. Ya, platform TikTok ini sangat luar biasa. Ya, mungkin teman-teman juga bisa melihat ada live yang 24 jam Benar, iya. Gitu. Terus bikin konten seadanya pun bisa jualan. Bisa jualan, bisa pasang keranjang kuning. Bla bla bla. Klik keranjang kuning dulu di kiri bawah. Termasuk affiliate. Oh iya. Ya gitu. Ketika produk udah winning konten, ternyata affiliate itu pada datang sendiri. Sehingga meningkatkan penjualan di orang yang punya brand ini. Gitu. Nah, itulah momentum kedua kita pada saat pandemi. Setelah itu kita ketemu dengan orang-orang di digital. Oke. Gitu. Nah, 2024 teman-teman digital marketing bisa ngejual produk-produk dari kita. Ini cukup signifikan. Makanya peningkatan penjualannya bisa sampai 111% itu, Betul. labanya 156% karena aware sama tren yang ada ya. Jadi karena trennya lagi di TikTok Shop ya waktu itu ya. TikTok Shop terus juga affiliate marketing gede dimaksimalin di sana gitu. Betul. Ya, Pak. Betul. Tambahan lagi Ya. Kita ini putuskan untuk support mereka yang semangat. Oke. Jadi ada teman-teman anak udah kebanyakan umur 30 ke bawah itu. Yang dia udah berhasil menemukan winningnya. Tapi kan dia kan dalam modal. Oke. Dia harus siapin DP, harus Iya. ya kan untuk kalau dia produksi banyak terus dia harus iklanin. Padahal TikTok itu kalau kita iklan udah ada penjualan kan baru cair kan masih seminggu. Iya. Nah, kita siapin modal. Oh. Nah, kita backup dia tuh sampai 3M, 4M. Oh, jadi nge-support modal juga. Itu yang bikin makin banyak yang ngebantu penjualannya juga. Betul, jadi enaknya maklon di kami itu tidak hanya sekedar kita jual putus kamu maklon merek dah. Tapi kita pantau. Kalau kamu bagus marketingmu, memang bisa membuktikan bahwa winningnya dapat, winning kontennya dapat, istilahnya? FYP. FYP. Ketemu nih Mas, kalau iklan segini nanti dapat segini. Nah, udah ketemu gitu. Hitungannya udah dapat. Nah, itu kita support. Oh, jadi ternyata kalau maklon di emiten obat bukan cuma dibikinin produknya tapi disupport secara marketingnya juga. Betul, marketing sama uangnya. Saya makin tertarik ini Pak. Saya jadi tidak sia-sia dari sini. Nanti kan produk kecantikan, produk kegantengan. Mas Yuda jangan sok kegantengan aja gimana? Kalau pengen kegantengan. Dari ini kenapa kok memilih untuk IPO nih? Oh ya. Ya karena memang kita melihat ya, bahwa potensi kita sebagai jasa maklon itu belum ada di Indonesia ini yang IPO. Jadi pionir berarti. Nah, kita pengen jadi pionir dan pastinya kita pengen menjadi perusahaan yang trusted, terpercaya juga. Betul. Terpercaya dari apa? Dari sisi keuangannya, kemudian dari formulasinya, di mana kita kan punya dasar riset ya. Iya. Kami membangun perusahaan ini dari tahun 2014 itu memang dasarnya riset. Kami punya riset yang mikroalga spirulina itu. Itu menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki perusahaan-perusahaan lain. Kita punya kolam budidaya, hak paten kolam budidaya alga kita ada di kita yang punya. Satu saja di Indonesia ya kita yang punya. Itu yang hak paten itu yang alga tray itu ya?
Itu yang terbaru. Itu yang terbaru. Itu yang pertama. Yang pertama namanya spirulina. Oh, spirulina. Nah, itu makan kalau orang Iya, boleh tahu boleh dijelasin spirulina itu? Iya. Aku masih. Oke. Ya, spirulina itu singkat katanya dia jenis tumbuhan. Nah, cuman tumbuhan ini bersel satu. Oke. Nah, bersel satu dia berkembang biak seperti kayak bakteri. Oke. Amoeba itu membelah diri. Tapi karena berfotosintesis tergolonglah tumbuhan. Jadi tumbuhan nggak punya batang, nggak punya akar, nggak punya daun. Dia single cell, ukurannya sekitar 40 mikron. Oke. Dia berkembang biak dengan membelah diri. Nah, kita waktu itu lomba namanya diplomat excellence. Lomba kewirausahaan itu. Dapat juara 1. Setengah miliar itu 2013 dengan si spirulina itu. Lah kita akan patenkan. Nah, ternyata spirulina itu manfaatnya apa? Kita uji lab kan. Ternyata kandungan dalam 1 gram spirulina itu setara gizi 1 kilo buah dan sayur. Itu 1 gram 1 gram 1 kilo 1 kilo buah dan sayur. Dan itu ada uji labnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita patenkan, kemudian kita jadikan suplemen pada waktu itu. Nah, ini mengarah nanti insya Allah di tahun ini ada gebrakan baru, yaitu kita bangun grade spirulina menjadi susu. Oke, susu spirulina. Nah, susu spirulina. Jadi untuk menggantikan susu sapi. Menggantikan susu sapi. Dengan vitamin yang setara 1000 buah itu. Ya, 1 kilo buah dan 1 kilo buah. 1 gram setara 1 kilo buah dan sayur. Oke. Nah, kami juga punya perbandingan antara susu spirulina dengan susu sapi. Oke. Nah, ya dari segi kandungan gizinya itu menang jauh dengan susu. Oke. Jadi itu produk yang akan kedepannya di develop. Dan orang boleh ini maklon untuk maklon untuk iya, itu. Ini formula kan kita. Oh iya. Kita menyiapkan formula bagi para calon brand owner yang datang ke kita. Penawaran buat gua. Lu mau bikin udah ada namanya belum? Gue sih udah bikin namanya ada nama sendiri. Udah bikin merek sendiri. Kemudian dicoba kalau tadi ketemu titik winningnya tadi kita support modal. Oke, itu dia. Buat mungkin buat teman-teman yang nonton kalau emang ternyata tertarik sama usahanya bisa juga bisa hubungi orang di sini aja saya biar saya jadi marketingnya. Dapat persentase. Hubungi Mas Yuda Kling ya. Jadi IPO ini momentum kita untuk tadi banyak yang harus kita support. Iya. Kita baru 4 orang digital marketing yang kita support. Nyatanya sudah seperti ini. Iya. Nah, ini kita butuh dana IPO itu tadi semua sudah kerja. Iya, benar. Sebenarnya untuk support itu sebenarnya. Dan saya lihat juga di prospektusnya mau bikin pabrik lain, pabrik tambahan juga, itu kan juga penting juga buat pengembangan usahanya. Ya, betul. Kalau pabrik yang kita mau bangun ini kita lebih high tech. Lebih high technya. Soft gel sama tablet. Nah, jadi kita bikin pabrik suplemen. Pabrik suplemen. Pabrik vitamin. Ini kan masih herbal kita. Iya. Kita mau bikin yang suplemen. Oke, divisi lain dari bisnisnya lainnya. Ini akan jadi 6 divisinya. Tambah lagi dari 5 lagi. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin megang emiten obat nih, secara bisnis kedepannya udah ada penambahan. Fundamentalnya jelas nih. Fundamentalnya makin bagus lagi nih. Dividennya sekarang 100%. Kira-kira Mas Yuda pernah dengar nggak ada perusahaan yang IPO kemudian membagi dividen 100%? Udah pernah ada belum? Yang saya dengar sih perusahaan IPO jatuh ke 50. Itu banyak banget. Apalagi ini IPO kayaknya baru Januari. Sekarang udah ROPS langsung bagi dividen. Bahkan ada yang IPO sampai sekarang perusahaannya masih rugi. Jangan kan bagi dividen. Bagi dividen rugi gitu. Ini kan nggak perlu sombong. Itu atas kehendak Allah. Keren. Tapi tadi kan yang paten kedua tuh algae ya. Ya. Satu sempat baca-baca itu kan bentuknya pohon cair yang untuk penyerapan karbon. Betul. Itu tuh kemarin kalau nggak salah di berita dibilang targetnya tahun ini 50 kejual ya. Iya. Itu udah sampai sejauh mana Pak? Ya. Yang si algae itu. Ya. Alhamdulillah ini udah ada beberapa yang sudah MOU ada satu perusahaan cukup besar. TBK juga. Ya. TBK juga ya. Ini udah pesan 6. Oh, pesanan untuk si algae itu. Algae, betul. Oh, ini besar Mas, industri semen ini. Yang pesan ini. Dan dia mau jadi kita di strategic partnernya. Oh, strategik partner. Cek lagi nih. Kita ada sisi Mana nih emiten nih? Karena ini karbon ini kan nanti akan dipakisi semua. Iya, Jadi perusahaan-perusahaan berat, industri berat itu dia harus bisa membuktikan bahwa saya bisa menyerap karbon sekian gitu. Oke, benar. Dan kalau nggak salah satu algae itu setara 15
Pohon yang usianya sudah 15 tahun. Cuman memang tapi pohon tetap gantikan. Iya benar. Ini solusi bagi industri supaya dia bisa mempercepat tadi penurunan dari pajak karbon. Oh iya buat kadang nanti dibully wah ini kita ganti pohon nanti ada malah penggundulan. Bukan beda. Kalau di pinggir jalan tetap. Kalau itu kan nggak bikin adem soalnya kan. Kita nggak bisa berteduh. Itu biasanya berarti yang algae itu rata-rata buat industri ya? Iya. Oke. Sebenarnya pun kalau kita tempatkan di tempat-tempat yang kan itu bentuknya estetik juga. Betul. Ya. Kita tempatkan di pusat-pusat kota di halte itu yang tinggi polusi seperti Jakarta, di Jalan Jenderal Sudirman, itu tidak bisa. Ya. Kan pohonnya mulai digundulin untuk jalan-jalan Benar, iya. Itu nanti penyerapan polusinya pakai baterai. Monggo pemerintah. Langsung aja Pak Pramono Anung. Lewat ini juga. Ya. Lewat Bisa. Depok mungkin bisa kalau saya ya. Nggak tahu saya bawa. Ininya berapa persen komisinya? Dia langsung ngomongin komisi. Ya disentil dulu Pak Rano Karno. Solusinya ada loh ini. Ada solusi. Oh jadi si algae itu emang berarti kalau memang nantinya karbon dipajakin, banyak industri yang bakal menyerap si algae itu ya kebutuhannya. Insya Allah ya. Dan patennya udah kita pegang. Itu dia. Prospek jangka panjang. Prospek Ada. fundamentalnya lagi-lagi makin kuat di. Mumpung harga segini ya. Gitu ya. Di dulu ada maksudnya. Apa ya tantangan terbesar dalam berbisnis itu sebenarnya apa ya? Kali ini ya mungkin bisa lanjut nih. nyambung sama tantangan. Kan saya baca katanya berapa ya 20-30% produk itu kan impor ya. Iya. Bahan-bahannya. Kan sekarang rupiah dari waktu itu pas bikin di awal mungkin 14 ribuan, sekarang udah hampir 17 ribu. Terus kemarin juga ada isu global yang terkait perang tarif. Nah dari emiten obat menyikapi rupiah yang melemah dan juga perang tarif itu gimana? Ya alhamdulillahnya kita berteman juga dengan Tiongkok. Oke. Nah, gitu. Jadi barang-barang yang kita impor itu banyak yang dari Tiongkok sebenarnya. Oke. Jadi hanya sedikit juga sih 30%. Jadi sampai sekarang nggak ada mempengaruhi apapun. Jadi kita Tiongkok ini dia mau nggak pakai dolar. Oh, dia mau nggak pakai dolar. Jadi langsung rupiah Pakai langsung mata ke uang luar mereka. negeri. Oh, bener. Ini luar biasa. Jadi malah justru rate-nya lebih murah. Iya. Saya juga heran. Dari kemarin malah sekarang dia diskon itu. Dia mendiskon yuannya itu. Iya. Nah, jadi selama ini kan memang kita pakai lokal 10%. Cuma dia tadi kata Pak Giri itu 30% memang kita Ya, ada yang dari luar. Tapi impor kita terbesar ya dari saudara kita Tiongkok. Oh, dan ternyata di tempat impornya dia mau transaksinya nggak pakai dolar, bahkan dikasih diskon kalau pakai yuan. Jadinya menguntungkan berarti. Iya, jadi nggak terlalu terpengaruh sama pergerakan harga dolar mungkin ya. Itu lebih murah daripada kemarin. Oh bener ya, sekarang itu Prospek lagi. Iya, karena banyak kan saya baca ya, banyak perusahaan di industri kesehatan itu kan memang banyak yang barangnya dari luar, transaksinya pakai dolar. Itu kan mempengaruhi. Itu wassalam ya Pak. Itu benar, memang yang di dunia farmasi farmasi kimia ya farmasi kimia memang 95% Indonesia kan dari impor gitu. Tapi kalau di kita ya itu dari karena kita herbal masih main di herbal dan itu produk-produk dari Cina ya kita malah sekarang ini momentum kita juga mendapatkan diskon. Aman guys, jadi kalau ada perang tarif rupiah makin melemah nih tetap aman karena kan banyak perusahaan apalagi yang TBK utangnya dalam bentuk dolar. Sekarang lagi pusing itu Pak. Ini masih aman sih, fundamentalnya masih aman. Kan untuk utang kita turun drastis. Iya, turun drastis ya. Dan apalagi bukan utang yang dari pakai dolar mungkin. Mata uangnya aja beda. Iya, lebih aman. Mungkin tadi 3 hal yang mau ditanyain banget sih. Kalau Dimas ada tamannya deh. Rencana sih. Oh, rencana. Buat proyeksi ke depan tuh mau apa lagi? Apa ada paten lagi atau apa lagi? Kan ini ada dua paten. Spirulina. Ya. Spirulina. Susah juga ya. Spirulina sama algae itu. Kalau rencana kedepannya? Ya sebenarnya ada dua lagi terkait produk. Kalau spirulina ini kan paten teknologi waktu awal itu.
kemudian alga trin juga alat. Kalau produk ini kita punya Neo Alga. Neo Alga, ya, merek produk Neo Alga yang memang itu juga spirulina yang komposisinya betul-betul spirulina, yang itu kita manfaatkan untuk membantu pemerintah menurunkan stunting. Kita punya portofolio itu. Kita coba di sini Polokarto bisa merangkin Pak Bro, itu ada Mas 100 orang 100 balita anak yang kena stunting. Terus kemudian kita treatment dengan Neo Alga spirulina tadi yang 1 gram setara 1 kilo buah sayur tadi. Alhasil dalam waktu 2 bulan ya Mas, turun 50%. Dalam 2 bulan. Yang uji siapa? Bukan kami, yang uji adalah TNI. Yang uji langsung Pak dari Kodim sama dari Dinas Kesehatan dan para kader Posyandu dan bidan-bidan. Jadi perusahaan nggak boleh terlibat. Tapi ya portofolio itu memang sudah diangkat ke kita punya jaringan, cuman nggak tahu regulasi Indonesia memang harus ke Pak Prabowo langsung. Nah, itu saya mungkin harus ke Pak Prabowo langsung, jadi nanti Mas Gibran bukan bagi-bagi susu sapi lagi, susu spirulina. Apalagi ini TKDN 100%. Produk dalam negeri. Produk cinta ya. Ini bukan ultra proses. Gitu loh. Ya, kalau mohon izin Bapak pemerintah. Itu kalau memang ini menjadi suatu potensi peluang kita betul-betul serius menangani stunting, kita punya solusi yang sudah terbukti dan itu udah ada uji klinisnya loh Mas. 100% lokal. Karena kalau susu sapi biasa dari Australia. 70% impor. Dan ini alga ini kalau dikembangkan secara masyarakat juga bisa. Kemudian jangan tahu ininya apa namanya, panennya itu cuma 4 hari sekali. Nah, kalau kita tanam padi ya kan kita tunggu 3 bulan. Ini tanam hari ini 3 hari lagi, ya 3 sampai 4 hari lagi udah bisa panen. Nah, gitu. Karena berkembang biaknya belah diri. Satu jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, eksponensial ya. Cuman kalau di negara di Eropa itu udah umum spirulina, di Indonesia belum teredukasi. Padahal secara keunggulan produknya bagus banget ya. Tadi bisa 50% menurunkan stunting kan itu kalau emang beneran semua orang tahu itu bisa jadi kan itu jadi salah satu penyelesaian masalah. Betul. Termasuk anemianya, termasuk ya anak-anak yang apa namanya ya anak-anak muda sekarang terutama yang cewek. Itu kan anemia 1 dari 3. 1 dari 3. Ya, 1 dari 3. Kalau ibu hamil 1 dari 2. Ya, 1 dari 2 ibu hamil itu kena anemia. Nah, ini anak-anak gadis yang haid, remaja haidnya agak susah, haidnya sakit dan segala macam. Itu ternyata 1 dari 3 orang anak ya. Itu bisa dibantu juga pakai spirulina itu. Betul. Dan semua orang bisa bikin brand sendiri enggak apa-apa. Tapi serahkan aja sama ahli. Ya itu ya, dari sisi produk. Kemudian yang kedua kita kan tadi Mas Maung juga udah nyebutkan kita punya patennya susu spirulinanya. Jadi spirulina kapsul kita punya, yang susu spirulinanya juga punya. Nah susu spirulina ini juga formulanya enak, rasanya rasa vanila. Gitu. Nah jadi kan banyak orang yang ini kalau makanan sehat biasanya gak enak. Lidah kurang. Ternyata tetap enak. Ya, kita sudah punya formula itu. Nah, maksud kami ya pengembangan ke depan itu ya pastinya kita ingin membantu pemerintah dalam menyelamatkan generasi muda yang mana harapannya kan 2045 menjadi generasi emas. Ya, kalau sekarang aja makan micin ya generasinya kan generasi micin. Iya. Kalau pakai seblak generasi seblak. Jadi saya setel Mas Yuda ini. Mas Yuda ternyata enggak suka sayur. Harus pakai spirulina. Iya. Langsung. Nanti minum 2 kapsul ya, 1 gram. Saya akan di-endorse seumur hidup. Langsung gitu aja. Berarti itu salah satu rencana kedepannya. Itu juga yang tadi kan katanya ada penambahan ekosistem baru tuh yang farmasi. Betul. PKRT itu juga akan. Iya, kalau PKRT udah bisa jalan dari bulan April ini kita udah mulai jalan. Yang mau maklon deterjen bisa, piring juga bisa. Brandi kotor baik itu bisa ya. Kita bisa menyaingi brandi kotor itu baik. Tinggal branding sendiri. Karena ya tadi yang spirulina tadi ini gede banget loh. Kita lihat di data itu Indonesia impor untuk market susu itu
itu 170 triliun setiap tahun bisa dilihat untuk susu sapi itu. Iya. Dan sekarang ini belum ada ini yang bisa mendistribusi susu sapi ini. Padahal kalau dari secara apa namanya jelas ini impor ya, kemudian ada eksploitasi hewan di situ, terus menyumbang karbon juga di sapi ini. Kemudian terjadi intoleran juga, orang tidak semua ada beberapa orang yang minum bisa susu sapi, laktose intoleran. Iya, betul. Itu kan berapa persen itu? 71% masyarakat Indonesia udah intoleran. Dengan ini ada solusi tadi TKDN, saya gimana nanti kita bersama dengan pemerintah mungkin tidak masalah kita sharing kita teknologinya atau bagaimana itu. Jadi tolong buat yang nonton video ini mention ke Mas Gibran. Mas, ini ada produk lokal nih, deket dari Solo loh Mas. Itu masih Solo sih? Mas, iya. Solo Raya lah. Solo Raya, masih Solo Raya loh Mas, kita. Deket loh. Deket banget. Iya. Kenapa milih Solo ya? Terus sama ini tetap yang rencana ya ini. Iya. Kita terus tetap fokus pada digital marketing ini. Oke. Jadi kita pengen membuat ekosistem yang lebih kuat lagi. Jadi saya melihat berubah Mas. Dulu orang iklan tuh kan iklannya di TV. Benar. Di TV. Dan orang yang iklan di TV itu harus punya anggaran besar. Benar. Sekarang iklannya di media sosial. Anggarannya kecil, lebih efisien, semua orang bisa. Benar. Nah, kalau semua orang tuh bisa ngiklan, akan ada probabilitas, maka banyak orang yang akan bikin produk nantinya. Iya. Nah, ini nanti akan ada perubahan sistem perdagangan di dunia bahkan. Ya. Mungkin akan ada produk-produk tiap desa itu ada produk sendiri-sendiri. Apalagi ya itu bikin produknya juga budgetnya bisa jadi terbatas karena nggak perlu 10.000, nggak perlu 5.000, bisa sampai dari 1.000. Sekarang sama produk tadi harga 7.000, gitu. Terus mungkin cuma 1.000. Kan cuma 7 juta. Iya. Contoh bikin sabun. Iya. Ya misal sabun ada bikin pabrik. Ada ya kan Daktik Duber. Kita taktik boom. Itu benar juga ya, karena kalau semua orang udah bisa ngiklan, artinya dia ngerasa gue kok kalau ngiklanin produk orang bisa laku ya. Kenapa gue nggak bikin produk sendiri? Oh iya. Murah juga. Murah juga. Angkanya juga bukan harus miliaran. Iya. Bukan nggak harus ratusan juta juga. Iya bang. Iya. Tadi juta. Expectednya 2 tahun. Masa 2 tahun nggak laku? Nggak laku dalam 1.000 nggak laku dalam 2 tahun. Nggak niat jualan. Tergantung promosinya gimana nih. Itu benar. Berarti secara rencana kedepannya udah dipikirkan banget lah ya mau jalan kemana aja gitu sih. Ampun, sudah. Jadi kita buru-buru IPO supaya segera cepat scale up-nya kita, segera ikut membantu teman-teman yang ingin jadi pengusaha. Iya, dan bahkan akan membuka lapangan pekerjaan juga karena setiap orang yang bikin produk bisa jadi harus punya karyawan juga. Jadi gokil nih. Dan sama dulunya ada. Iya. Ini masih buka nggak sih bursa nih? Langsung hafal aja teman-teman ini. Masih jam segini bisa. Kalau saya sih udah. Tadi pertanyaan terakhir sih. Pertanyaan terakhir. Kenapa memilih membuat produk atau bisnisnya di Solo? Ya. Oh iya. Yang pertama nguri-uri kebudayaan Sukoharjo. Karena kita ini ya nguri-uri itu melestarikan Sukoharjo. Karena kita asli Sukoharjo, Mas Momo juga Sukoharjo, lahir Sukoharjo, saya juga lahir Sukoharjo. Kita ingin mengangkat Sukoharjo. Saya masuk kalau pas di Jakarta dulu ditanya orang mana Mas, jawabnya apa? Solo. Solo. Nah, ternyata Solo coret gitu. Solo coret Sukoharjo. Kalau saya kenalin Sukoharjo gitu nggak terkenal. Sukoharjo itu mana ya? Apa khasnya gitu? Kalau Wonogiri kan jelas khasnya bakso, mie ayam. Tapi Sukoharjo belum. Nah, kita pengen ya dengan adanya perusahaan kita yang kita kembangkan ini ya salah satunya Sukoharjo naik gitu ya. Ingat Sukoharjo, ingat spirulina. Itu jawaban diplomatis. Jawaban nggak diplomatisnya gimana? UMK murah. Iya. Anjir sekali jujur sih. Ini karena kalau ini biasanya kalau semuanya pindah ke Jakarta Jakarta itu buat dari rumah ke tempat kerja tuh udah macet, stresnya udah tinggi, jadi buat berinovasi udah mumet. Kondisi seger, nggak macet, kayak berinovasinya jadi lebih lancar. Terus untuk memperbaiki jawaban yang sebelumnya, masuk
Itu ya. Apa? Terima kasih banyak Mas udah ngundang saya dan Dimas datang ke sini ke Sukoharjo ya. ke Sukoharjo Pasar obat langsung. bisa nanya-nanya langsung terkait laporan keuangannya, terkait rencana kedepannya Proyeksinya seperti apa? Terima kasih. Kami yang terima kasih mengucapkan terima kasih Mas kepada Mas Yuda, Mas Dimas dan teman-teman yang dari Jakarta ya sudah keroyo-royo itu untuk menyempatkan diri ke sini gitu. Dan kami mohon maaf kalau ada penyambutan yang kurang berkenan. Iya. Kalau merendahkan nanti di sini dijemput pakai helikopter guys. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih ya.